Shalom, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online tanggal 7 Juni 2020 yang akan dilayani oleh Pastor Yafet Lukas Kristianto. Sebelumnya, mari kita memperhatikan pengumuman sepekan. Pengumuman pertama, ibadah raya minggu depan tanggal 14 Juni 2020, kita akan kembali memulai beribadah di gedung GBI Pakis. Ibadah raya berlangsung 2 kali. Yang pertama pukul 9 pagi dan pukul 12 siang. Dalam ibadah raya tersebut akan dijalankan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk gereja, dan yang ketiga tidak berkontak fisik dengan jemaat lain, dan yang keempat sebaiknya menggunakan masker. Goal atau Community of Love adalah komunitas rohani dalam jumlah yang lebih kecil di GBI Pakis. Mari bergabung dengan Kul di minggu ini melalui media video call. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dengan Kul di GBI Pakis, Anda dapat menghubungi nomor yang akan tertera di layar Anda. Pengumuman yang ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram GBI Pakis dan subscribe channel YouTube GBI Pakis. Di situ Anda bisa men-sharekan video online kita kepada kenalan Anda melalui media sosial yang Anda punya. Pengumuman terakhir, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Waktunya kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan juga persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 08 76 22 11 22 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Shalom. Saya percaya di hari Sabat ini memulai bulan yang baru, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sebab kita punya Allah yang sungguh luar biasa baik. Amin. Mari kita membuka ibadah online ini bersama-sama di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, kami sampai di tengah tahun 2020 dengan setiap pergumulan, hal-hal sukacita yang baik yang kami alami. Kami percaya kalau kami sampai di bulan yang baru ini, semua karena kasih anugerah-Mu menolong setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah online ini, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami percaya di atas setiap kata-kata pujian, kata-kata ilahi yang kami ucapkan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, dan kami percaya Tuhan melawat umat-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, syukur padamu, Bapa, Bapa. ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Syukur padamu,
sujud kepadamu. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan Syukur padamu. Bapa, Bapa, ku Sembah sujud kepadamu. sungguh besar dan kudus, Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, kami angkat tangan kami selalu memuji Engkau Tuhan, puji namamu. sebab besar kesetiaan-Mu, Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. kami angkat tangan tinggi-tinggi, Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Bapak Ibu Saudara menyanyi dibantu para singer. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Sebab ini yang kami mau terus ucapkan, besar setiamu dan rahmatmu di dalam hidup kami, hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, pertolongan-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu buat semuanya yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau terus mengucapkan hal-hal yang baik dan ilahi dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami naikkan pujian dan sembah. Oh, sebab tak habis-habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sebab hidup kami ada oleh sebab karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menyadari hal itu dan kami mau bersuka cita karena-Mu Tuhan. Sebab tidak pernah berkekurangan orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Oh, itu yang kami percayai. Aku memuji Engkau ya Tuhan, Kau yang telah menyelamatkan aku, yang menjaga penyakit golongku Tuhan. Kau yang telah menyembuhkan aku, Kau yang menjaga aku. Kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan yang hidup. Haleluya. Oh Raja yang layak, Kau layak terima pujian, layak terima hormat, Raja segala raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, layak ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Bersama-sama kita yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya ketika Engkau Raja ditinggikan, Engkau mengelawat setiap umat-Mu. Bahkan kami percaya firman-Mu digenapi hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Sama-sama yang bersuka cita kita katakan amin.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara nonton, mari kita bersuka cita, mari kita bersemangat memuji Tuhan. Sebab hari-hari ini firman Tuhan digenapi dan akan terjadi banyak penuaian jiwa. Yang setuju dengan saya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, semua mari bertepuk tangan. Terima janji Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa. Kami angkat tangan kami memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari angkat tanganmu mengikuti gerakan saya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Semua mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman-Mu digenapi, firman Allah yang digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Mari mengangkat kedua tangan mengikuti gerakan saya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik memuji Tuhan. Semua mari bertepuk tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Mari mengangkat kedua tangan kita semua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan untuk Anda semua. Dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorak dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di nama Tuhan saya percaya setiap
setiap kita yang menyaksikan ibadah online ini tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Ya. Orang-orang yang berharap kepadanya. Mari sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. Yeah. Bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab hidupku kuat. Semua kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari sama-sama. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab hidupku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapan melimpah di hidupku. Haleluya. Sebab Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Sama-sama kita berkata, sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sekali lagi, sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapan melimpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah, urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini semua menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang kami perlu lakukan, kami datang mencari Engkau, sujud di altar-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan biar Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa
Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pemulihan, kesembuhan
terjadi saat kami datang kepadamu ya Aba. Terima kasih sampai hari ini Engkau boleh izinkan kami ini sehat. Kami masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasih. Kami masih bisa mengecap kebaikan-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Satu yang kami katakan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami yang Engkau terus nyatakan. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat perbedaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Diberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya biarlah itu menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Seluruh orang-orang yang mendengarkan ibadah ini, Tuhan mungkin di rumah kami percaya mereka semua diberkati, mereka semua ditolong oleh Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Om Bapak Ibu di rumah, sekali lagi shalom. Saya percaya kabar yang Anda miliki adalah kabar yang pastinya baik. Amin. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, saya percaya kabar yang Anda miliki adalah selalu kabar yang baik, Bapak Saudara. Saya percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan, satu rema yang saya dapat beberapa minggu ini, Bapak Saudara. Saya percaya kalau Anda di rumah Anda bisa bawa catatan, Anda bisa catat. Pesan firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini adalah tentang sudut pandang, Bapak Saudara. Sudut pandang. Bapak Saudara, karena sudut pandang itu penting, Bapak Saudara. Nah, satu bagian Alkitab, coba kita buka di Amsal pasal yang ke-24. Kitab Amsal 24. Amsal 24 ayatnya yang ke-32. Amsal 24 ayat 32. Bahasa Inggris memberikan judul The Further Sayings of the Wise. Saudara, saya percaya Amsal adalah tuntunan bagaimana untuk kita anak-anak Tuhan semakin hari semakin bijak, semakin wise. Nah, Amsal bilang begini, Amsal 24 ayat 32. Saya bacakan Bapak Ibu. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara. Amsal 24 ayat 32 mengatakan aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Bapak Saudara, penting sekali dalam hidup kita. Saya percaya apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi seluruh aspek yang ada dalam hidup Anda dan saya. Yang ngerti dan percaya katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pandang akan mempengaruhi seluruh, bukan 1, 2, 3, seluruh aspek kehidupanmu. Artinya saya kalau mau berbicara bahwa apa yang Anda pandang, dari sudut pandang dari mana Anda memandang, akan menentukan masa depan saudara. Akan menentukan, saudara. Nah, Amsal menulis begini, aku memandangnya. Bapak Saudara, saya percaya indera tentang pandangan kita ini kuat sekali Bapak Saudara. Apa yang Anda pandang, pasti Anda akan memperhatikannya.
Betul apa betul? Kalau Anda jalan di mall, tiba-tiba jalan, Bapak Ibu Saudara, Anda lihat sebuah toko bilang sale 75%. Wow, 75%. Ya, 75% luar biasa Yub ya. 75%. Waktu Anda enak-enak jalan, ya, tiba-tiba Anda pandang 75%. Wow. Saya percaya apa yang Anda pandang membuat hati Anda tergerak untuk datang kepada apa yang Anda pandang. Ya. Kalau saya jalan ke Ciputra World atau Supermall, begitu ada 75% Bapak Saudara, yang tadinya nggak ada rencana untuk mau beli, begitu lihat 75%, kok api-api. Itu bisa tertarik Bapak Saudara. Dan ketika tertarik, satu kata, kita akan memperhatikannya. Berarti kalau memperhatikannya, saya percaya ini sebuah detail, ini sebuah ketelitian. Yang ngerti katakan amin. Waktu Anda memperhatikan, oh iya ya, apik ya baju ini ya. Ya bunga-bunganya bagus. Kalau perempuan Bapak Saudara, ya. Tapi laki-laki juga sekarang pakai baju bunga-bunga ya. Ya. Enggak masalah, sekarang kan ya model itu ya silih berganti gitu kan. Sah-sah aja laki pakai baju bunga-bunga ya. Terserah yang menafsirkannya gitu kan. Ya, saya percaya kalau kita menafsirkannya ya baik Bapak Saudara ya. Nah, Anda akan memperhatikan baju yang Anda pandang itu. Anda akan mendekat Bapak Saudara. Karena Anda tertarik. Itu tentang baju. Tapi saya mau berkata ini sesuatu yang penting yang ingin saya sharekan. Ini sesuatu yang penting yang ingin saya ajarkan kepada setiap jemaat Tuhan. Saya percaya sudut pandang itu sangat menentukan masa depan kita. Sudut pandang. Saya cari arti kata dari sudut pandang. Arti kata definisinya adalah, Bapak Saudara, sudut pandang adalah cara bagaimana penulis cerita atau sudut dari mana penulis cerita memandang cerita yang dibuatnya itu. Sehingga pembaca menjadi menarik, pembaca menjadi tertarik untuk dengan jelas mengerti akan jalannya cerita itu. Ada satu lagi terjemahan bilang begini, suatu teknik, sudut pandang itu suatu teknik ataupun siasat yang disengaja. Ingat, yang disengaja. Bukannya enggak disengaja, yang disengaja Bapak Ibu. Yang disengaja oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya kepada pembaca. Supaya pembaca bisa clear, lebih jelas menangkap pesan dari tulisan itu. Nah, saya percaya Alkitab kita terdiri dari berbagai macam penulis. Ya, ini Alkitabku agak jelek gitu Saudara. Saya diprotes, ya harusnya mesti dikasih cover gini. Ini sudah jebol gitu kan Saudara. Saya sudah bacanya bolak-balik gitu kan Saudara. Nah, jadi saya agak malu ngangkat-ngangkatnya gitu kan. Dan puji Tuhan ini sudah menemani beberapa negara loh. Ele-eleong ini gini kan. Ya. Nah, sudut pandang. Alkitab kita ditulis oleh berbagai macam para penulis. Dan saya percaya ketika mereka menulis, mereka sedang mengungkapkan sudut pandangnya. Supaya Anda dan saya yang ketika membaca Alkitab, saya percaya kita bisa menangkap pesan itu dengan clear, dengan jelas. Itu arti sudut pandang. Nah, Bapak Saudara, ini penting. Waktu kita berbicara tentang sudut pandang, maka seringkali yang kita dapat, kita tanya kepada beberapa orang tentang sudut pandang, beberapa orang. Kalau Anda tanya tentang sudut pandang, pasti jawabannya berbeda-beda. Satu orang dengan yang lain berbeda-beda.
Contoh Mas, ditayangkan gambar rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah bisa ke syuting ya? Oke. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat gambar dari rumah ini, Bapak Saudara, saya percaya sudut pandang Anda antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Betul? Betul? Saya tanya aja sama Mas Ayub. Mas Ayub, Anda lihat rumah ini, apa sudut pandang Anda? Desainnya minimalis. Suka enggak? Suka. Pengen enggak rumah kayak gitu? Pengen gitu kan saudara. Lihat dong. Pengen ojo sing nanggung, sing apik-apik bisa naik. Saudara. Ya, enggak mustahil, yuk, tenang aja. Enggak mustahil. Kita enggak ngerti kok hidup orang 5 menit, 7 menit, 10 menit ke depan Anda tidak mengerti hidup Anda. Hidup kita itu misteri. Amin. Belum tentu yang kemarin sukses luar biasa kaya, tapi hari ini hancur. Tapi belum tentu yang di bawah nggak bisa naik. Amin. Nah, Mas Ayu bilang ketika lihat rumah ini, dia bilang sudut pandangnya adalah ini rumah minimalis. Ya, ini minimalis gitu kan. Ya, tapi saya percaya ketika saya lontarkan pertanyaan sama tentang sudut pandang tentang rumah ini, pasti beda gitu kan. Antara Mas Ayub dengan orang lain pasti beda. Ya, pasti beda. Ya, ini rumah idaman saya gitu kan saudara. Ya, seneng aku ndelok sing api-api gitu kan saudara ya. Ya nggak salah toh, nggak salah kan. Ya ngapain gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Ya pepatah bilang bermimpilah setinggi langit gitu kan. Kalau ceblok cik nang gunung yuk. Daripada Anda nggak punya dream, nggak punya mimpi. Saya percaya orang yang punya mimpi dalam hidupnya, orang itu akan fokus. Amin. Akan fokus, akan tekun dengan impiannya. Nah, Bapak Saudara, akan berbeda-beda. Satu sudut pandang antara orang satu dengan yang lain. Dari gambar rumah yang bagus ini. Ya, Bapak Saudara, beda. Kenapa beda? Karena cara pandangnya beda. Ngelihat angle-nya dari sebelah sisi mana beda. Betul apa betul? Hari ini kita direkam oleh banyak kamera loh Bapak Ibu, kalau Anda saksikan di rumah. Mungkin ketok ingin itu. Tapi ini teman-teman ya kameramen ini jengking gitu kan. Rico sampai jengking. Ya yang di situ jengking. Itu kan diambil dari sudut pandang yang lain-lain kan. Dari angle yang berbeda dari angle yang lain. Ya. Mas Joka dari depan langsung. Ya. Rico dari samping gitu kan. Ono sing tekon dhuwur gitu kan, Saudara. Nah, sehingga saya percaya dari sudut pandang, dari angle yang berbeda, maka akan menentukan sebuah kesimpulan yang berbeda tentang apa yang Anda pandang. Tapi saya mau berbicara hari ini, ingat penting Bu Saudara, cara Anda memandang dari angle sudut mana Anda memandang akan mempengaruhi masa depan Anda. Amin. Contoh, saya percaya Amsal bilang begitu. Ketika kamu memandang, kamu akan memperhatikan. Ketika kamu memperhatikan sesuatu, kamu pasti mempelajarinya. Amin Bapak Ibu. Tenang saja, di dunia ini semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Tidak ada sesuatu yang tidak dipelajari. Semua bisa dipelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh kata Tuhan. Saya percaya sudut pandang kata Tuhan tentang Tuhan itu berbeda pasti antara si A, si B, si C dan si E, si F. Pasti berbeda. Ya. Satu orang yang lain pasti beda. Bapak Saudara ingat definisi dari apa yang menjadi sudut pandang Anda tergantung dari Anda memandangnya gitu kan. Ya,
Kalau Anda pandang saya dari depan, ya mungkin wah gak ketok lemu. Tapi toko samping loh. Saya kemarin perhatikan loh rekaman saudara. Dari depan wetengku gak ketok jemblung gitu kan saudara. Tapi dari samping ketok jemblung gitu Pak Ferry ya. Nah itu angle, itu sudut pandang. Ya mudah-mudahan hari ini tidak ketok Yub ya. Nah saudara, tentang Tuhan saja. Oke, tak apa-apa ya, saya yang paling dekat dengan Mas Ayub. Saya tanya Mas, sudut pandang Anda tentang Tuhan itu bagaimana? Bagi dia, Tuhan itu menolong. And then Mas, bisa explore lebih lagi. Setia. Pribadi yang menepati janji. Terus? Pengasih. Terus ini dieksplor, digali tentang Tuhan ini. Baik loh Bapak Saudara. Terus pembimbing, penuntun, 8 wesan, 8 Bapak Ibu. Terus apa lagi Mas? Penghibur, terus tempat curhat gitu kan. Sahabat tempat curhat, sahabat kan tempat curhat. Oke, Bapak Saudara. Dari Mas Ayub aja, sudut pandangnya tentang Tuhan, saya dapat tadi 11 poin, Saudara. 11 poin tentang Tuhan. Dia menyebutkan penolong, pengasih, teman curhat, gitu Saudara. Dan lain-lain tadi. Nah, saya tanya kepada satu orang ini, tapi saya yakin ketika saya tanya kepada si A, si B, dan si C, itu bisa menghasilkan sebuah sudut pandang yang berbeda tentang Tuhan. Satu kali saya pernah tanya seseorang sudut pandangnya tentang Tuhan. Tuhan itu menurut kamu bagaimana sih? Dia bilang gini, Tuhan itu gak ono. Wow, begitu kan. Ya, gak masalah saya bertanya kepada seseorang, dia berhak untuk menjawab. Dia bilang begini, saya tanya, menurut kamu Tuhan itu bagaimana? Dia bilang, Tuhan itu gak ono. Wow, kendel arek iki ngomong. Iya toh. Bro, kalau Tuhan ada, kenapa saya dibiarkan mengalami A, B, C, dan E? Kalau dia ada, ngapain hari ini saya keadaan sampai sedemikian ini? Bagi saya, Tuhan tidak ada. Saya bilang, ya terserah. Ya, terserah Bapak Saudara. Nah, berbeda kan dengan apa yang Mas Ayub sampaikan. Sangat berbeda. Saya percaya ketika saya tanya si C mungkin akan berbeda lagi tentang sudut pandangnya tentang Tuhan. Nah, Bapak Saudara, sudut pandang Anda akan menentukan masa depan Anda. Amin. Nah, saya ingin ajarkan, saya berikan sebuah frame tentang mengenai Tuhan, sudut pandang kita mengenai Tuhan. Bapak Saudara. Nah, kalau Mas Ayub bilang Tuhan itu bla 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 bla, bagi saya ingin mengarahkan bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah yang pertama, frame-nya adalah Tuhan itu baik. Amin. Frame-nya baik. Saya sangat setuju apa yang dia explore tadi. Itu semua menyatakan kebaikan kasih-Nya Tuhan. Bagi saya pribadi, Tuhan adalah pencipta. Tuhan itu penolong. Tuhan itu pelindung. Tuhan itu pribadi. Ya. Ada yang mengatakan, dia bilang begini, Fed, Tuhan itu legenda, cerita. Legenda, Pak. Ya, kayak Sangkuriang gitu kan. Terus kayak Jaka Tingkir gitu kan. Itu kan legenda gitu kan Bapak Saudara. Tapi saya mau berkata, Tuhan itu adalah pribadi. Dan yang namanya pribadi itu pasti hidup. Yang namanya pribadi itu punya eksistensi. Yang namanya pribadi itu kapanpun dia bisa hadir. Yang percaya dan ngerti katakan amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, cara pandang Anda tentang Tuhan
itu akan sangat benar-benar mempengaruhi masa depanmu. Masa depanmu ditentukan oleh cara pandang yang benar tentang Tuhan. Contoh, sama-sama kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya percaya ini sering kita baca. Ayat ini bilang begini. Kita tahu sekarang. Kita tahu apa? Sekarang. Berarti kalau baca kita tahu sekarang berarti kemarin agak belum tahu, belum jelas. Ketika ayat ini ditulis, karena benar memang bahasa Inggris bilang, and we know that all things. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Bapak Saudara. Ayat ini bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saya baca ayat ini terdiri dari 3 frase, Bapak Saudara. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda baca ayat ini, Anda explore, Anda gali lebih lagi. Saya percaya beberapa orang mempunyai pandangan, sudut pandang yang beda tentang ayat ini. Pasti Bapak Saudara, saya mau katakan pasti. Nah, terserah. Kalau saya mau bilang sudut pandang lagi, balik lagi sudut pandang Anda tentang Tuhan, saya betulkan dulu. Sudut pandangmu tentang Tuhan bagaimana dulu? Bapak Saudara, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudut pandang saya tentang Tuhan, saya selalu bilang, saya ingin ajarkan, saya memandang Tuhan dulu. Sudut pandang saya tentang Tuhan adalah Dia Bapak saya. Dia Bapak saya. Saya tidak memandang Tuhan dari sudut yang lain, dari angle yang lain, tapi saya selalu memandang Tuhan dengan sudut pandang apa yang Yesus ajarkan. Kalau kamu berdoa, panggil Dia Bapa. Yesus ajarkan itu. Jarang loh Bapak Ibu. Agama-agama yang lain memandang Tuhan rasanya jauh. Terlalu besar, terlalu kudus. Tuhan hanya zat. Tuhan itu jauh, Tuhan tidak bisa dekat. Tapi saya mau berkata, saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa sudut pandang yang Yesus ajarkan ketika Dia berbicara tentang Allah yang besar, Allah yang kudus, panggil Dia Bapa. Bapa. Sudut pandang saya tentang Tuhan, saya selalu bilang, Engkau Bapakku. Abba. Artinya dalam bahasa Ibrani Abba. Yang berarti sumber. Bapak Saudara, sumber. Kita mesti setuju dulu dengan apa yang Yesus ajarkan. Bapak Saudara, tentang sudut pandang Allah itu sebagai Bapa kita.
Saya percaya, balik lagi, kalau sudut pandang Anda tentang Allah yang besar, yang kudus itu, Anda memandangnya, mengenalnya sebagai Bapa. Saya berbicara, berarti sudut pandang Anda terhadap Dia adalah berbicara tentang relationship, hubungan. Pak, Bu, saya mau berkata, inti dari kekristenan cuma hubungan, Pak. Relationship. Relationship. Kekristenan itu bukan agama. Saya hari-hari ini banyak belajar di YouTube. Mengupas tentang yaitu tadi saudara. Teolog ini bilang ini, teolog ini. Itu kan pelajaran saya dulu Bapak Saudara. Tapi saya mau berkata, kekristenan itu simple. Kekristenan itu intinya adalah hubungan. Relationship. Sebuah hubungan relationship. Bagaimana engkau membina, membangun sebuah hubungan engkau dengan Bapamu. Amin. Kekristenan bukan berpusat pada ritual agamawi. Bukan berbicara tentang syarat. Bagaimana pedoman A, B, dan C. Saya mau berkata kekristenan itu simple. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Di mana Anda sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan yang kudus, Allah Sang Pencipta. Itu sebagai Bapamu. Yesus mengajarkan sesuatu yang simple. Saya mau berkata prinsip kerajaan Allah yang Yesus ajarkan itu simple. Yesus tidak membawa agama, Yesus tidak membawa sesuatu yang ruwet. Saya berkata Yesus itu mengajarkan sesuatu yang simple. Kerajaan Allah itu sesuatu yang simple dalam hidup Anda dan saya. Sehingga ketika Anda membaca ayat ini dengan sudut pandang yang benar, Allah itu sebagai Bapamu. Sehingga Anda ketika membaca ini Anda bisa berkata, now kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau kasih sebuah contoh saja yang Alkitab pernah tulis. Kita nggak usah baca ayat, kita nggak usah baca lagi pasalnya. Anda tahu ceritanya Yusuf? Ceritanya Yusuf sebentar aja aku ceritain. Satu kali Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya itu menyembah dia. Dan dia ceritakan kepada Israel, Yakub. Dan saudara-saudara marah tentang apa yang disampaikan Yusuf ini. Ya, dan Yusuf akhirnya dengan skenario saudara-saudaranya, Yusuf dibuang. Ya, dibuang di sebuah sumur. Dan akhirnya Yusuf dijual, Bapak Saudara, terdampar gitu Saudara, terdampar. Ya, terdampar di Mesir. Nah, Anda kalau pelajari begini ya Bapak Ibu. Seringkali anak-anak Tuhan yang hidupnya bahkan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seringkali pada waktu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mesti tahu. Seringkali kurva yang saya perhatikan, kurva itu berdasarkan gambar yuk. Hidupnya mesti menurun dulu. Kalau saya belajar orang-orang yang bagaimana ketika dia menceritakan pertobatannya, menerima Yesus. Bapak Saudara, saya berkata, wih aku nerima Yesus, orang-orang langsung soge. Wah ya nogel soge. Saya melihat Bapak Saudara, orang yang ikut Tuhan pertama kali, saya lihat grafiknya, kurvanya. Saya melihat pasti menurun dulu. Saya melihat pasti menurun dulu. Karena saya memperhatikan hidup orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Saudara. Hidupnya grafiknya menurun terus. Benar nggak? Anda lihat Yusuf ketika dia sungguh-sungguh mendapatkan revelation, mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Hidupnya naik atau turun ya Mas Ayub? Turun.
Dibuang, dikhianati saudara-saudaranya, dibuang ke Mesir sampai ke rumah Potifar. Akhirnya gara-gara tante Potifar masuk penjara. Dikhianati lagi, saudara. Mestinya dia bisa mengartikan mimpi juru minuman, dikhianati lagi. Akhirnya satu kali Firaun mimpi. Ya, juru minuman bilang, oh iya, ono Yusuf ya dulu yang memimpikan, yang bisa ngartiin mimpiku 2 tahun yang lalu. Bayangin Bapak Saudara, baru diingat 2 tahun yang lalu. Orang ini grafiknya sangat menurun tajam. Tapi bersyukur Yusuf ketika diberikan mimpi, diberikan pewahyuan. Saya percaya Yusuf menerima kasih karunia. Makanya Anda jangan takut, Anda jangan khawatir, percaya. Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa sulitnya perjalanan hidupmu, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan Anda untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Ada kasih karunia. Nah, bersyukur Yusuf punya value yang kuat. Sehingga ketika itu Bapak Saudara, lewat perjalanan hidup yang tidak mudah, Yusuf ketemu Firaun. Ketika Yusuf ketemu Firaun bisa ngartiin mimpi, Bapak Saudara, dan bisa menyederhanakan semua mimpi Firaun itu dengan sebuah strategi, Bapak Saudara. Akhirnya kelaparan yang hebat terjadi. Dan disitulah Yusuf memainkan perannya, Bapak Saudara. Ya. Dan pada waktu itu kelaparan terjadi di mana-mana, termasuk keluarga Israel, Yakub dan keluarganya. Hingga pada waktu itu Yakub menyuruh untuk pergi, anak-anakku kamu pergi ke Mesir cari makanan. Dan ternyata Bapak Saudara sampai ke Mesir mereka kaget. Ya, pertamanya mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Coba kita buka di Kejadian 45 ayat 5. Yusuf bilang begini sama saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri. Ya, ini saudara-saudaranya ketika Yusuf bilang, hei ini loh Yusuf sing mbok dol biyen yang kamu jual. Ya kan? Kayaknya disadarkan dari dosa-dosanya. Wih Yusuf. Wah barengnya ini kita dimatiin semua ini. Yusuf gitu kan. Tapi dia berkata, sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara apa? Kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Saudara, saya baca ayat ini, wow, luar biasa. Bagaimana Allah itu sempurna dengan jalan-jalannya. Bagaimana Tuhan itu sempurna. Seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan bahwa rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita. Saya percaya kita merencanakan yang segini, Tuhan bisa merancangkan sendiri. Yang tinggi, rancangan Tuhan itu tinggi luar biasa. Bapak Saudara, Yusuf ketika dia grafiknya menurun, tetapi dia tetap mengikuti rencananya Tuhan. Tetap mengikuti jalannya Tuhan. Satu kali Tuhan bawa angkat, dia naik, grafiknya naik. Bukan naik lagi, mentok Bapak Saudara. Anda dan saya harus tahu, kita semua harus menyadari, percayalah. Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa, melebihi rancangan kita. Jangan berkata hari ini, ya, hidupku seperti ini, aku seperti ini. Aku pelayan Tuhan, oh my gak duit. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pokoknya aku full timer, aku sudah menyerahkan hidup bagaimana masa depanku. Percayalah. Sebenarnya Anda ikut Tuhan, Mas Pus tolong ditampilkan.
yang grafik, bukan grafik, gambar yang tadi. Anda ikut Tuhan. Saya percaya satu aja. Tekun. Amin. Kebanyakan anak-anak Tuhan gak tekun, Bu. Pelayanan gak tekun. Pekerjaan gak tekun. Gak tekun. Tekun, Pak. Tekun, Bu. Anak-anak muda tekun. Satu hal. Orang yang tekun, dia akan melihat akhir dari rencana Tuhan itu akan indah terjadi dalam hidup orang yang percaya, yang tekun. Amin. Tekun. Tekun saja. Saya lihat arti kata tekun dalam bahasa Yunani memiliki sebuah arti dari kata bahasa Yunani opumene yang artinya endurance in long suffering, mempunyai ketahanan dalam menderita. Amin. Ya. Karena kalau Anda mempunyai angle yang beda, sudut pandang yang beda tentang Tuhan tadi, dia bukan sebagai Bapa, dia sebagai Allah yang kejam, dia sebagai Allah yang menindas, dia Allah yang tidak memperhatikan. Satu kali Anda terima Yesus, Anda akan cabut. Anda akan tinggalkan dia. Tapi kalau arah pandang Anda benar bahwa Tuhan Allah itu sebagai Bapa yang baik, saya percaya lewati penderitaan, lewati proses, saya percaya Anda tetap ikuti. Amin. Makanya seringkali Tuhan itu tidak memberitahukan ke depan. Kalau mau saya bilang Tuhan itu nggak ahli ngasih Anda sebuah gambaran yang detail tentang masa depan. Ya, walaupun seorang nabi Tuhan yang hebat lah, apalah karunia kenabian yang hebat lah. Anda tanyanya aja, bagaimana ya gambaran hidupku ke depan gitu kan. Ya paling ujungnya tenang aja, Tuhan pokoknya menyertai memberkati kamu. Gak bisa detail. Karena saya percaya Tuhan tuh gak ahli jelasin yang detail buat Anda dan saya. Anda tidak perlu tahu detail tentang kehidupanmu. Kenapa? Kalau Anda tahu banyak, Anda pasti gak suka gitu kan. Anda gak mau, abot deh gitu. Makanya yang penting kita lakukan adalah tekun. Daud pernah berkata begini, pemazmur pernah berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kecaplah. Ngecap seyup baru melihat. Artinya merasakan. Rasakan saja. Baru Anda melihat. Saya percaya kenapa Yusuf bisa bertekun. Karena sudut pandangnya tentang Tuhan. Sudut pandang yang angle yang dia lihat Tuhan itu sebagai Bapa yang mengasihi dia. Bapa yang tidak pernah membiarkan terus anak-anaknya menderita. Tapi Bapa yang terus melatih anak-anaknya untuk semakin hari semakin kuat. Untuk semakin hari mempunyai kapasitas yang besar. Untuk semakin hari dia tahu bahwa penderitaan yang dia pikul hari itu sedang menambahkan sebuah kapasitas yang besar dalam hidupnya untuk memikul sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu, Anda mesti punya angle sudut pandang yang benar tentang Tuhan. Sehingga Anda ketika punya sudut pandang yang benar tentang Tuhan, Anda hadapi apapun kesulitan, saya percaya cara pandang Anda tetap benar. Saya selalu bilang, percayalah teman-teman, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan. Percayalah di balik krisis ini pasti ada orang-orang yang ditolong diangkat Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan.
Sebab saya memandang Tuhan itu Bapa saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Kalau mikir gitu kan, tuh angel yuk dipikir. Yang paling enak dilakoni aja. Betul? Yang paling enak dijalani aja. Anda mikir, Anda mumet, stres. Ya. Saudara-saudara kemarin, saudara saya, ayo tensi-tensian gitu kan. Tensi dukur kabeh gitu kan. Ya, puji Tuhan gitu kan. Tapi saudara, luar biasa gitu lah. Ini saksi saudara ya. Berapa waktu yang lalu sebelum corona, saya itu gampang alergi gitu kan. Titik-titik kena udang alergi, kena sambal petis alergi Pak Ferry, kena terasi alergi, kerupuk udang amane. Wih, satu malam saya pernah mukaku bentol-bentol semua yuk. Anda tahu saya harus minum obat setiap hari. Ya, obat gatel gitu. Iku lek gak gatel sampai ya. Gak enak loh. Loro gatel lu gak enak kan. Walaupun orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu kan. Nah aku gelem gak loro gitu kan. Loro gatel gak enak yuk. Celekit wih. Saya sampai berdoa bolak-balik. Tuhan tolong gitu. Gak mari-mari rek gitu kan. Tapi lucu. Setelah datangnya ya kan orang-orang luar itu kan bilang corona itu ono julukan nih koyo apa ya? Mbak Opo gitu loh. Mbak Ona atau apa gitu loh. Pokoknya orang-orang yang di luar-luar. Ini gara-gara Mbak Ona urip wis gak karu-karuan ngene gitu kan. Tapi pada waktu corona ini datang gitu, satu hal. Saya itu sampai begini, Tuhan. Mosok sih aku musuh gatel ngene gak mari gitu kan. Apa meneh musuh corona saya bilang gitu. Saya sampai bilang gitu Pak Ferry. Katanya corona itu kan sesuatu yang ganas. Lah iki musuh virus gatel ya. Kan? Tuhan, aku doa gini. Engkau Bapakku yang baik. Sembuhkan aku dari kegatelanku ini gitu kan. Saudara. Aku gak mau minum obat lagi gitu. Aku capek gitu. Ngantuk loh rek ngombe obat itu. Ya, ngombe obat ngono-ngono gitu ngantuk yuk. Saya pernah kan waktu ibadah masih di rumah. Mau khotbah saya minum itu rek. Rasanya itu kok iki jek nang ngene apa nang ndi gitu kan. Bingung gitu kan, sehingga khotbah kayak orang bingung. Saya bilang gitu, Tuhan, Kau Bapakku yang baik, sembuhkan aku, sembuhkan aku, naikkan imunku gitu kan. Ya, karena kakak saya bilang gini, Fed, biasanya orang alergiku, ya imunnya turun, ya kan. Nah, bagaimana imun turun menghadapi corona gitu kan, saudara? Sembuhkan aku. Nah benar Bapak Saudara. Satu kali ada makan-makan gitu kan. Ya, walaupun di corona rumah saya itu gudangnya orang senang makan di situ. Wih, ono sambal terasi enak gitu kan Pak Ferry. Ada rawon, ya kan? Ada kerupuk udang, ada telur asin dan tempe gitu kan. Aku gak nyobai gitu kan. Tapi aku percaya aku mau sembuh, aku mau bisa makan makanan itu. Wes tak sikat sambal terasi sing akeh Mbak Ferry. Kerupuk udang. Tak anteni yuk. 1 jam setengah, gak gatel blas gitu kan. Wah, wis iki kan. Saya percaya besok. Dan sampai hari itu akhirnya saya makan udang loko-loko Pak, loko-loko ya. Maksudnya udang gede-gede setahun tal gitu kan. Dan puji Tuhan sembuh. Dan saya percaya sudut pandang Anda tentang Tuhan harus benar. Saya percaya sudut pandang Anda tentang Tuhan ketika Anda memanggil Bapa, saya percaya Dia pribadi yang bisa hadir dalam hidup Anda. Saya percaya ketika Anda panggil Dia Bapa, Anda panggil Dia sebagai penyembuh. Saya percaya Bapa Anda, Tuhan Anda bisa menyembuhkan. Amin. Seperti ada pujian ini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan
penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Saya mau memandang Tuhan dari sudut pandang yang benar. Dia adalah Bapa saya. Saya percaya kalau Dia Bapa saya, dalam keadaan sulit, tinggal minta Ayub. Ya betul loh. Saya percaya Ayub nanti habis ini jadi bapak, punya anak. Saya percaya anakmu perlu apa, dia pasti minta. Pa, ya kan? Pa, mainan pa. Pa, tinggal minta. Amin. Doa saya pada waktu gereja libur, semua libur, saya percaya saya cuma bilang begini. Kau selalu limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Saya cuma bilang, Kau selalu limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Balik Mas, Roma 8 ayat 28. Sehingga saya percaya ayat ini Anda dan saya akan bisa menerima, bukan saja menerima tapi mengalami. Anda berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil apa? Sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya Anda dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya Bapak Ibu jangan takut menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Hari ini engkau ngadepin apa? Mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang mengalami segala sesuatu. Lewati saja. Lewati saja. Tekun saja. Saya percaya pasti ono dalane kok. Pasti kalau Anda menjalani ono dalane. Tuhan sudah buka jalan. Tapi kalau Anda ngomel, Anda bersungut-sungut, Anda membiarkan yang enggak ya udah gitu saudara. Anda akan kecewa dan lari dari Tuhan. Tapi saya percaya ikut Tuhan cuma satu, tekun. Amin. Saya percaya Yesus berkata begini, pikulah kuk yang kupasang. Nah, belajar padaku, karena kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Saya percaya kenapa Yesus berkata gitu, sebab yang berat Yesus sudah pikul. Kita hanya memikul yang ringan, apa yang menjadi bagian kita. Amin. Saya percaya gak ada orang Kristen yang gak pikul salib. Semua pasti pikul salib. Semua pasti ada salibnya. Amin. Saya percaya semua alami salib. Tapi percayalah, di dalam pikul salib itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika Anda sedang melewati sak sorok-sorok sekalipun, sak menderitanya sekalipun, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jaga Anda. Tuhan pasti pelihara. Amin. Saudara, mari saya undang pelayan mimbar bisa maju ke depan, tim musik. Saat tak ada harapan
Kau datang beriku harapan, Yesus kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan, Yesus kau jawaban hidup. Yes, engkau jawaban hidup kami. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Oh, katakan terima kasih. Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saya percaya kalau hidupnya saja dia berikan, apalagi yang perkara-perkara jasmani. Kalau hidupnya saja. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang sahabat yang mau memberikan nyawanya. Dan saya percaya Yesus, kalau nyawanya saja diberikan, saya percaya apalagi yang jasmani Bapak Saudara. Saya percaya semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup Anda dan saya. Perkara-perkara jasmani akan Tuhan tambah-tambahkan. Ketika perspektifmu benar, cara pandangmu benar tentang Tuhan, saya percaya, maka masa depanmu, masa depan yang penuh dengan harapan, maka rencana Tuhan yang indah, saya percaya akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bapak Saudara, kenallah Tuhan sebagai Bapamu, Allah yang dekat, Allah yang selalu ketika Anda bersekutu dengan Dia hadir. Saya percaya Christianity is fellowship, hubungan. Christianity is not religion, bukan agama. Saya percaya Yesus datang untuk enggak bawa agama. Yesus datang supaya kita jadi anak-anaknya.
kita diangkat jadi anak-anaknya. Saya mau berdoa buat Anda dan saya pada pagi hari ini. Apapun keadaanmu hari-hari ini. Saya tahu dunia susah, saya tahu semua sulit, saya tahu. Tapi saya percaya. Saya berdoa buat orang-orang yang di rumah, jemaat yang di rumah menyaksikan ibadah online ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu. Aku percaya berikan roh pengenalan, roh wahyu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Sehingga sungguh Tuhan, mereka akhirnya bisa bertekun untuk menjalani semua kehidupan dengan penuh ucapan syukur. Dan aku percaya di belakang salib ada kemuliaan, di belakang salib ada sesuatu yang indah, di belakang penderitaan saya percaya ada mahkota yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semua, layakkan hamba-Mu dan kami semua. Dan kami percaya untuk kami boleh masuk tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Berharga, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Saya percaya Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan I hope, saya berdoa biarlah bulan depan kita bisa normally ibadah. Kita berdoa bersama-sama walaupun dengan cara new normal, tapi saya percaya kita bisa beribadah dengan normal. Ya Bapak Saudara, dan saya percaya Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari sama-sama angkat roti di tangan Anda. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban-Mu. Sebab apa yang aku terima, Engkau terima. Dan aku teruskan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Sebab roti yang kita pecahkan bukankah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Minum dengan hormat, dengan bersyukur, dengan berterima kasih kepada Bapa Anda di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur. Yang mengangkat cawan itu dan berkata, inilah tubuhku yang dicurahkan, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Minum dengan iman, dengan hormat, dengan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami puasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sebab tak ada yang kami ingini di bumi selain Engkau Tuhan. Oh, sekalipun dagingku habis lenyap, sebab Engkau-lah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, terima kasih, Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menolong setiap kami, buat perjamuan kudus hari ini, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami semua diberkati oleh ibadah online ini. Kau memberkati gembala kami, Pak Yafet, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya pewahyuan yang lebih lagi, berkat-Mu yang lebih lagi, Tuhan curahkan buat Pastor Yafet sekeluarga. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita mau mengakhirinya dengan bersuka cita. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang dalam keadaan duduk, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita mengakhiri dengan sukacita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Mari semua bertepuk tangan. Kau adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya.
Haleluya, haleluya. Bagian Anda dan saya adalah bertekun. Catat, bertekun. Amin. Sesulit apapun hari ini, percayalah Tuhan sudah merencanakan di belakang yang baik. Amin. Seperti contoh seumpama Bapak Saudara, ya Regina dan Ayub baru membina rumah tangga, ya kan. Wah, ini soro-soro ya. Tapi saya percaya mereka bertekun. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang baik. Saya mengalami, saya bisa ngomong gini Bapak Ibu, saya mengalami. Kalau lihat dulu itu sulitnya perjalanan hidup. Tapi sekarang saya baru tahu. Sehingga Alkitab mencatat, kita tahu sekarang saya baru tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Amin. Pesan saya, tetap bertekun. Tetap mengasihi Tuhan. Inputkan yang baik. Firman-firman inputkan yang baik. Dan saya percaya input pasti mempengaruhi output. Cara pandang Anda dipengaruhi apa yang Anda inputkan. Ketika Anda inputkan firman, maka saya percaya cara pandang Anda pasti baik. Cara pandang Anda tentang Bapa di surga pasti baik. Mari akhiri ibadah ini dengan sukacita. Kita minta berkat. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami percaya. Kami tetap berterima kasih hari-hari ini apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kami. Seperti Yusuf berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik. Dan saya percaya Tuhan, rencanamu yang baik, rencanamu yang indah terjadi dalam hidup anak-anakmu, terjadi dalam hidup semua orang yang menyaksikan Tuhan ibadah online ini. Jemaat GBI Pakis, aku berdoa rencana Tuhan yang baik jadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.